Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-temanku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Masih di seputaran masalah penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Penyakit yang beberapa tahun lalu saya pernah rasakan juga dan pernah saya alami juga ya teman-teman, mengenai masalah sensasi dan dampak-dampak yang datang dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini. Buat teman-teman, bagaimana kabarnya sekalian semua? Semoga teman-teman yang sudah membaik, saya doakan semoga cepat lebih pulih lagi, cepat lebih sembuh lagi dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih mengalami juga ya teman-teman, untuk bersabar, kita harus berlahan-lahan untuk menjalani penyembuhan GERD, anxiety, psikosomatik ini teman-teman. Di video kali ini saya mau membahas masalah sembuh dari asam lambung bagaimana ya teman-teman. Banyak di kolom komentar saya ini banyak bertanya, salah satunya juga ada bagaimana sering masih ada keliengan, masih ada yang pusing dan lemes, kaki tidak susah digerakin seperti itu juga. Dan ada juga yang bertanya di kolom komentar saya mengatakan bahwa Bapak itu membuat videonya di mobil, bagaimana cara mengatasi asam lambung. Saya di mobil ini hanya membuat video Pak, karena saya udah alhamdulillah saya udah sembuh. Kalau saya belum sembuh, mungkin dulu saya belum buat video ya teman-teman. Apa itu yang saya jawab di waktu kolom komentar saya yang kemarin. Alhamdulillah sekarang ini saya udah sembuh, makanya saya membuat video untuk menemani teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-temanku semuanya, sebelum kita berlanjut lebih panjang lagi, jangan lupa ya teman-teman, iklan sejenak buat teman-teman yang sudah menonton video saya dan sudah like, komen atau subscribe. Saya doakan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang baru bergabung juga jangan lupa dibantu di like, di komen, dan di subscribe, karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk lebih berkembang lagi video-video saya selanjutnya ya teman-teman, untuk saya lebih bersemangat lagi membuat videonya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru, di video-video yang saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, di beberapa hari ini saya tidak bikin video ya teman-teman. Bukannya kenapa, karena saya ada kesibukan saya, karena sehari-hari saya seperti ini. Ini saya di dalam mobil bukannya bersombong atau bergaya-gayaan. Ini bukan mobil saya, ini aktivitas saya, ini kerjaan saya sehari-hari ya teman-teman. Ini saya sebagai sopir pribadi. Saya jelasin lagi, saya seorang sopir pribadi, nganter anak sekolah ya teman-teman. Ini saya ada setiap jam 3 seperti ini, saya ada di sekolahan, jemput sekolah. Jam 3:30 nanti keluar sekolah. Nah ada waktu setengah jam saya bisa membuat video ini ya teman-teman, bukan untuk bergaya-gayaan. Karena kalau saya udah bilang, kalau saya bikin di luar banyak kawan-kawan saya videonya, dan kalau saya bikin di mana-mana juga di sekitar sini sangat ada suara-suara yang terganggu, makanya saya bikinnya di dalam mobil, bukan untuk gaya-gayaan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut aja masalah penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini. Kemarin ada yang bertanya dengan saya, bagaimana cara cepatnya Pak bisa sembuh. Saya sekarang ini sudah 2 tahun mengalami penyakit asam lambung, tapi masih ada yang namanya begah, pusing, keliengan, dada terasa penuh ya teman-teman. Itu saya jawab ya di kolom komentar itu waktu itu nih. Di sini juga saya bahas juga, kalau kita masih ada keliengan, pusing, dada penuh, dan dada terasa ngap gitu ya teman-teman, perut kembung gitu, itu dikarenakan pencernaan kita di lambung kita itu belum membaik, masih ada seperti ya peradangan di dalam lambung kita atau ada tukak ya teman-teman. Maka dari itu saya bilang itu kita sembuhin dulu lambung kita, kita benahin dulu ya teman-teman. Kalau memang udah sembuh, udah enakan, makan udah normal, nanti kita tinggal bantu
yang dampak-dampak yang datang ya teman-teman, itu bisa. Saya juga dulu begitu, sepengalaman saya dulu ketika saya waktu sedang mengalami penyakit asam lambung ya teman-teman, itu ketika ada pusing, keliengan, atau dada saya terasa sakit, atau ada peradangan, itu saya pertama itu saya pencet di bagian sini teman-teman, di daerah lambung saya. Ini kalau saya pencet ini sakit di tengah sini, pinggir atau kiri kanan, berarti ini ada peradangan atau belum membaik di bagian sini ya teman-teman. Makanya dari sini pusatnya lalu kemana-mana gitu, sensasinya dampaknya jadi kemana-mana, pusing. Makanya intinya di sini dulu kita benahi. Itu yang saya jalani waktu itu teman-teman. Makanya kan saya bilang sama teman-teman seperti itu, benahi dulu, kita dandanin dulu lambung kita, pencernaan kita benahin dulu. Seperti ada contoh kayak gini teman-teman, kalau kita terkena paku atau sariawan di mulut, atau kena apalah gitu misalnya gitu, terus kita malamnya kan pasti meriang ya teman-teman. Contoh kena paku, saya dulu pernah kena paku, kaki saya sampai nancep, terus malam itu saya panas dingin meriang. Itu yang kita obati apanya? Itu jangan meriangnya dulu yang kita obati teman-teman, itu yang kena pakunya dulu, seperti itu. Ibarat kata asam lambung seperti itu teman-teman, kita sakitnya di mana? Di lambung kita, awalnya mual, perih, kembung, kan awal dari sini. Kalau ini kita tidak perbaiki, maka bakal menjalar, GERD kita naik ke atas, dada kita terasa panas, tidak oplong, sesak, napas terasa sesak, leher merasa mengganjal, mulut merasa asam, merasa pahit, lama-lama kepala jadi pusing, keliengan, seperti itu teman-teman. Maka dari itu saya bilang buat teman-teman, kita perbaiki dulu di lambung kita perbaiki dulu pencernaan kita teman-teman. Nggak bisa dengan alami, dengan obat dokter. Dengan dokter kita pergi ke rumah sakit, silakan. Kalau yang teman-teman biasa ke dokter, kita pasti di rumah sakit sana nanti dikasih obat radang, obat nyeri sakit lambung, atau macamnya lah sekitar lambung kita, seperti itu teman-teman. Kita minum, kita habisin, kita sambil membaik lagi, kita tunggu sampai sehari 2 hari sambil membaik. Kalau teman-teman ya biasa pakai herbal, biasa ada yang pakai herbal, biasa percaya herbal dengan kunyit, atau pakai madu asli, masih baik madu murni, atau pakai kencur juga ada juga teman-teman. Masing-masing versinya seperti itu. Kita perbaiki dulu pencernaan kita sehatin dulu lambung kita. Kalau lambung kita sehat, pencernaan kita udah normal lagi, itu insya Allah tuh nggak ada dampak-dampak yang hadir. Walaupun ada juga itu udah kita abaikan aja lah, seperti itu ya teman-teman. Makanya kita pahami dulu teman-teman, itu ketika lambung kita masih sakit, kita tekan begini, ada pusing, ada keliling, itu hanya dampak penyakit dari asam lambung kita. Penyakit asam lambung itu penyakit rumahan ya teman-teman, itu sebenarnya mudah dikarenakan kenapa? Kita tuh ada 2 teman-teman. Kalau bagi kita yang sudah akut ya misalnya kayak gitu, kita ada kecemasan, itu yang bikin kita takut, ada kecemasan, ada panik, ada rasa takut. Nah, itu yang menjadi panjang. Sebetulnya intinya ya di lambung kita teman-teman. Kita lambung kita, pencernaan kita perbaiki, kita sembuhin dulu teman-teman, baru kita yang dampak-dampaknya itu bisa kita atasi. Apalagi kalau yang baru sebulan 2 bulan mungkin belum ada kecemasan, itu mungkin dikasih obat dengan dokter, sehari 2 hari 3 hari bisa sembuh. Kalau yang udah ada kecemasan ya mungkin kita harus menjaga kecemasan itu dalam pikiran kita jaga. Selama kita penyembuhan di lambung kita harus menjaga pikiran kita teman-teman, sambil kita sembuhin pencernaan kita perbaiki, kita harus menjaga pikiran kita juga. Jangan sampai ada cemas, jangan sampai ada panik, jangan ada rasa takut. Memang tidak mudah, itu pasti datang seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu, makanya dipahami ya teman-teman yang menonton video ini, pahami dulu ini. Kalau kita udah diponis oleh dokter kena asam lambung, itu yang namanya sakit
kepala, dari atas kepala sampai itu hanya dampak, hanya sensasi dari asam lambung kita, karena asam lambung kita ini pencernaan kita, lambung kita ini masih dalam keadaan luka atau peradangan atau tukak ya teman-teman. Kalau udah normal, udah sembuh, udah tidak sakit, kita harus menjaga pikiran kita supaya kita jangan takut, jangan cemas, jangan panik. Itu aja teman-teman. Itu yang harus teman-teman pelajari ya teman-teman. Pokoknya selain dari lambung kita, kalau kita udah diponis punya penyakit lambung, itu hanya sensasi dan dampak dari asam lambung. Makanya kita dari selalu kalau ada sensasi yang datang, yang pusing keliengan, itu langsung kita harus spontan, kita pencet di tengah buat kita. Kalau memang sakit itu berarti ada penyakit, ada peradangan lah di sini, kurang ini, lagi nggak sempurna lambung kita. Makanya kita cepet-cepet kita obatin dengan secara ya yang tadi saya bilang, mau ke rumah sakit silakan, mau pakai herbal silakan, mau cara alami silakan gitu teman-teman. Yang penting kita pelajari dulu semuanya itu hanya dampak-dampak dari asam lambung aja. Itu teman-teman yang saya pelajari, yang saya cermati dari youtuber yang penyakit asam lambung yang udah pada sembuh. Di situ saya cermati, kita itu jangan mengobati pusingnya aja, jangan kita mengobati sesaknya aja, jangan kita mengobati peradangannya aja ya teman-teman. Otot pada kenceng, kita jangan ngobatin, jangan cuma hanya di situ. Itu intinya ada di sini, di pencernaan kita ya teman-teman, dari lambung kita yang pusing, keliengan, lemes, itu hanya dampak aja dari pikiran kita yang selalu ketakutan, selalu cemas, selalu panik. Semakin kita takut, semakin cemas, semakin panik, semakin terasa semua sakitnya teman-teman. Semakin lemes kita, semakin kayak orang nggak ada tenaganya lah, kayak nggak ada tulangnya, seperti itu. Semakin kita ketakutan, semakin kita panik, semakin berputar rasa sakitnya, semakin sakit, semakin terasa semakin banyak gitu yang kita rasain, seperti itu teman-teman. Maka dari itu, satu, kita beresin dulu pencernaan kita sembuh, kita obatin dulu, terus kita jaga pikiran kita ya teman-teman. Nanti kalau sepengalaman saya, kalau lambung kita udah kayak gini, nggak sakit, dipijat-pijat udah nggak sakit, dan ini nanti nggak ada yang datang kayak pusing kepala sampai keseloyongan, tuh nggak ada ya teman-teman. Ya seperti kayak gini, saya alhamdulillah ya, karena ya alhamdulillah saya udah sembuh ya. Yang namanya pusing keliengan itu ya nggak ada datang lagi. Kalau musim nanti saya mengalami ya namanya penyakit, pasti kan suatu saat ada datang kambuh ya. Saya salah makan atau salah ini, rasa sakit, datang keliengan teman-teman. Tapi saya udah tahu caranya, udah tahu ngatasinya, ya udah saya lihat, oh tadi malah salah makan, ini cepet-cepet. Kalau saya biasa pakai, yang selalu saya pakai air putih hangat, saya minum air putih hangat terus, putih hangat. Masih kurang juga, paling saya diem aja teman-teman gitu. Paling kalau ada kunyit, saya makan kunyit sedikit, nanti membaik lagi. Kalau emang percaya pakai obat yang namanya Supradol atau Omeprazol, silakan. Kalau bisa salah makan ini, kalau sudah membaik udah. Yang penting satu, kita sambil obatin, tapi pikiran kita jaga juga ya teman-teman, supaya jangan ini kita obatin tapi pikiran kita memikirkan penyakit, wah nih keliengan, wah nih makin melebar lagi teman-teman. Seperti itu yang saya alami. Makanya kita selama ini, oh ini lambung, ini pencernaan saya nih, tadi salah makan, ini dari sini nih lambung, ini lemes saya ini juga, aduh ini ngapnya saya nih kayaknya begah, ini nyeseknya ini, wah tadi makan sambal, ini makan ini. Saya pasti begitu teman-teman, itu karena saya udah alami. Duh kok nyesek banget dah ini, ngapa ya? Saya pencet di sini teman-teman. Oh iya, tadi makan sambal, saya kan sukanya makan lalap-lalapan, tadi makan lalapan, mungkin sambalnya ada tomatnya asem, atau pakai cuka, atau pakai jeruk limau gitu. Namanya kita kan makan nggak tahu udah mateng waktu beli gitu. Seperti itu teman-teman. Oh yang penting jangan nggak usah dibawa cemas. Waduh keliengan nih, waduh nih, wah mungkin terasa teman-teman. Itu makanya kita pahamin
Selalu saya bilang pahami. Ini hanya dampak, hanya sensasi dari asam lambung. Kalau emang terasa gitu, lambung kita dari pusatnya dari lambung kita, dari pencernaan kita. Kita salah makan atau kita salah minum gitu aja teman-teman. Itu yang saya alami selama ini. Makanya alhamdulillah saya sehat lagi seperti ini. Dulu saya cuma hanya 54, 55, turunnya drastis dari 70. Sekarang udah alhamdulillah udah balik normal 70 lagi. Paling turun 69, 70, 69, 70. Itu aja teman-teman pengalaman saya. Makanya kita pahami dampak-dampak yang datang itu. Yang saya bilang, yang ibu-ibu teman-teman sekalian rasain itu, merasakan pusing, keliengan, sesak, mengganjal, mulut pahit. Itu dari lambung kita teman-teman. Makanya dipahami, saya bilang gitu. Kaki lemes, nggak bisa rasa takut, cemas. Makanya itu kita jaga pikiran kita supaya kita jangan sampai takut, jangan sampai kita jangan cemas, jangan panik, jangan ada teman-teman. Kalau udah ada itu semua semakin terasa semuanya. Itu menjadi lingkaran setan ya teman-teman. Semakin kita takut, semakin terasa rasa sakitnya. Semakin kita cemas, semakin kita panik, semakin semuanya dari kaki sampai kepala itu yang selalu mikir penyakit yang berbahaya lah, takut mati, takut pingsan, penyakit yang menular, atau penyakit yang penyakit berat, pasti pikirannya kayak gitu. Nanti saya kena penyakit ini, nanti tumor, atau nanti penyakit itu jantung, atau ini, saya mati, pasti kayak gitu teman-teman. Jaga pikiran kita, jaga selalu, saya bilang jaga. Kita benahi dulu, kita pokoknya lambung kita sembuhin dulu, kita jaga pikiran kita. Itu aja teman-teman yang selama ini saya jalani ya teman-teman. Ini tip aja menemani teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung. Itu perjalanan saya, pengalaman saya selama saya 3 tahun mengalami penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Itu yang sangat dahsyat, yang sangat nikmat pokoknya yang saya rasakan ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya. Karena ini udah mau 3:30, itu udah mau keluar anak sekolah. Saya bilang ini saya bukan gaya-gayaan di mobil, ini aktivitas saya, pekerjaan saya sehari-hari ya teman-teman, sebagai sopir pribadi, antar jemput di sekolahan. Dan sampai di sini video saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang, mohon maaf juga kalau selama ini ada kata-kata yang kurang mengenakan atau gimana ya teman-teman ya. Karena saya juga manusia, orang biasa, dan saya juga pernah mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini. Dan saya bukan dokter, bukan ahli psikolog atau penyakit dalam. Saya juga orang biasa, sama seperti teman-teman yang pernah mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik. Oke teman-teman, saya akhiri saja. Dan doa saya buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini, semoga teman-teman diberi kesembuhan, diberi kesabaran, diberi kesehatan kembali, supaya bisa aktivitas lagi, bisa bekerja lagi, mencari uang untuk anak istri lagi. Dan jangan lupa juga banyak bersabar ya teman-teman. Semoga penyakit teman-teman diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga doakan saya juga supaya saya sehat terus, kuat terus, dan bisa menemani teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik. Cukup sampai di sini aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.